Pada tahun 2016, beberapa titik di Sumatera Barat dilanda banjir terparah. Tingginya curah hujan kala itu menyebabkan beberapa daerah terimbas banjir. Payakumbuh termasuk salah satu daerah yang terendam banjir terparah. Banjir ini membuat ribuan rumah masyarakat terendam. Banjir ini disebabkan karena meluapnya Sungai Batang Sinamar dan Batang Maek, karena tidak cukupnya kapasitas tampung debit air di Sungai Batang Agam. Payakumbuh memiliki histori yang cukup tersohor pada masa kolonial Belanda. Kondisi ini menjadikan kota Payakumbuh daerah yang subur dan memiliki hamparan sawah luas dan perkebunan dengan hasil pertanian yang tinggi. Keadaan ekonomi masyarakat Payakumbuh adalah berkebun dan bertani. Untuk itu, sungai di daerah Payakumbuh menjadi objek sentral dalam pertumbuhan masyarakat kota Payakumbuh. Payakumbuh dilintasi oleh sungai terpanjang di Sumatera Barat, yaitu Sungai Batang Agam. Sungai Batang Agam memiliki panjang 15,6 km, bermuara di dua sungai, yaitu Sungai Batang Sinamar dan Batang Maek. Namun sayangnya, aktivitas masyarakat di daerah aliran Sungai Batang Agam telah mengakibatkan penurunan fungsi sungai, ditandai dengan penyempitan, pendangkalan, pencemaran sungai, serta memicu terjadinya kerusakan terhadap tebing sungai. Payakumbuh memiliki penduduk sekitar 129 jiwa. Meningkatnya aktivitas warga di sungai ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk menormalisasi Sungai Batang Agam dengan membangun pengendalian banjir Batang Agam. Bapak Menteri kita telah menginstruksikan ke seluruh balai wilayah sungai di seluruh Indonesia untuk terus melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan atas kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Di tahun 2017, normalisasi dan penataan Sungai Batang Agam mulai dilakukan sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah kota dalam rangka penanganan kerusakan dengan melakukan pemulihan infrastruktur dalam aspek persungaian. Serta mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai Batang Agam dan warga Payakumbuh secara keseluruhan. Pembangunan dilaksanakan secara multi-years, mulai dari 2017 sampai 2019 dengan total pengerjaan alur sungai sepanjang 5,2 km, memakan anggaran kurang lebih sebesar 169 miliar rupiah. Adapun ruang lingkup pekerjaan infrastruktur ini adalah pekerjaan galian tanah, pekerjaan timbunan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan cobblestone, pekerjaan batu kali, pekerjaan beton, dan pekerjaan landscape yang meliputi gazebo, rain garden, taman bermain, pedestrian, dan taman komunal. Dulu, kawasan ini memang mengkhawatirkan. Sekarang, tampak lebih asri karena penataan landscape yang bagus. Banyak masyarakat menghabiskan waktu untuk bersantai di taman, atau bagi penggemar skateboard bisa meluncur di area board yang disediakan di kawasan ini. Masyarakat juga bisa menikmati olahraga air di Sungai Batang Agam. Pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan untuk pengendalian banjir di Kota Payakumbuh yang diharapkan menjadi salah satu ikon untuk menjadikan sungai tempat wisata atau lebih dikenal dengan nama Waterfront City.
harapan kedepannya mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ini masyarakat bisa lebih sejahtera, bisa menjaga, bisa memelihara, dan mari jadikan sungai kita menjadi sahabat bukan sebagai tempat untuk pembuangan tapi menjadi tempat untuk wisata. Untuk lebih memperkenalkan kawasan ini, pemerintah daerah setempat menggelar Festival Batang Agam. Diramaikan oleh Forum Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Reptil, Komunitas Panahan, dan Komunitas Arung Jeram. Berbagai kegiatan dilakukan, seperti gerakan penanaman pohon dalam upaya konservasi air sungai. Juga ada lomba arung jeram yang dibuka oleh Wali Kota Payakumbuh dan instansi terkait. Diharapkan, Festival Batang Agam dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap sungai untuk selalu merawatnya. Era digital memberikan peluang bekerja lebih efisien dan efektif. PT PP setelah melakukan kick-off digital transformation pada Agustus 2018, telah meluncing beberapa aplikasi unggulan dalam mendukung misi, mengoptimalkan inovasi, teknologi informasi, dan manajemen pengetahuan untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan. Aktivitas diawali dengan membuka email ptpp.co.id yang berbasiskan Microsoft Exchange. Cek email masuk, dan adanya reminder dari kalender untuk jadwal meeting yang telah diagendakan. Salah satunya update budget proyek. Setelah permohonan update oleh Project Manager ke Manager PC Production Control Divisi disetujui. Untuk memudahkan stakeholder internal mengakses aplikasi penunjang operasional, maka portal.ptpp.co.id dapat dibuka dengan mudah. Jadwal meeting yang telah diagendakan untuk melakukan penyimpanan dokumen digital dan update budget pada worksheet Excel dapat dilakukan secara kolaborasi dan online dengan mengakses salah satu aplikasi unggulan yaitu ECM, Enterprise Content Management, yang menggunakan platform Microsoft SharePoint. Mengalami kendala IT saat menjalankan aplikasi ECM atau aplikasi lainnya? Tenang saja, cukup helpdesk-in aja dengan mengakses aplikasi helpdesk pada portal. Jangan lupa, deskripsikan kendala IT Anda untuk segera dicarikan solusi oleh tim IT. Bahkan komputer Anda bisa langsung diakses melalui aplikasi SCCM, System Center Configuration Manager. Tapi ingat, komputernya harus join domain dulu ke ptpp.co.id. Semua data perusahaan di ERP, SAP, dan aplikasi penunjang operasi seperti kinerja operasional dan KHSE dapat dimonitoring melalui mobile dashboard yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tim proyek dapat mengakses project dashboard, tim divisi operasi bisa juga membuka project dashboard dan division dashboard. Buat top manajemen, ada juga loh dashboard yang menggambarkan kondisi global perusahaan, yaitu Corporate Dashboard. Selain itu, PT PP Persero Tbk juga telah banyak mengimplementasikan berbagai macam sistem informasi dalam Smart Construction, yaitu BIM, Augmented Reality, Virtual Reality, Photogrammetry, Electrical Resistivity Tomography, Laser Scan, dan ERP SAP sebagai enterprise sistem utama, didukung oleh 16 aplikasi penunjang operasional.
semua prosedur dan work instruction, buku saku Health, Safety, Environment, Bank Data Engineering, dan Bank Data Inovasi Perusahaan sudah disimpan secara digital dan dapat diakses menggunakan QR Code pada perangkat mobile. Bingung ditanya informasi seputar PP oleh owner dan pihak eksternal PP? Santai, semuanya ada di website baru kita www.ptpp.co.id. Yakin nih masih nggak minat memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan Anda? Let's digitize the brick for unified collaboration. Di balik keindahannya, Yogyakarta masih menyimpan cerita kelam perkotaan. Ya, ibu kota yang terkenal dengan kerajinan batiknya ini belum bebas wilayah kumuh. Penyebab dari kumuhnya suatu daerah adalah lahan yang terbatas, berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduknya, sehingga berdampak pada padatnya suatu permukiman di suatu wilayah. Belum lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih kurang. Untuk mengurangi besaran wilayah kumuh di Yogyakarta, pemerintah mulai melakukan penataan, salah satunya kawasan Karangwaru di Kecamatan Tegalrejo. Dengan adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebesar 9 miliar rupiah, dana dari masyarakat senilai 2,23 miliar rupiah, serta Corporate Social Responsibility senilai 578 juta rupiah, kawasan ini mulai berbenah. Lingkup kegiatan di kawasan tersebut meliputi penataan Sungai Buntung. Pasalnya, dulu Sungai Buntung ini adalah tempat sampah terpanjang. Akibatnya, saat terjadi hujan lebat, selalu meluap dan menggenangi permukiman warga sekitarnya. Selain itu, penataan lainnya adalah memperbaiki akses jalan, jembatan penghubung, ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas lainnya. Lingkungan sungai juga dipercantik dengan goresan lukisan mural di setiap dindingnya, sehingga dapat menarik warga yang ingin bersuah foto. Sebagai warga Karangwaru sini merasa bangga ya melihat sungainya sekarang udah bagus, dan saya hanya bisa menggambar dan saya bisa membantu lewat karya-karya seni saya di setiap tembok agar sungai ini lebih bagus dan lebih indah. Kini Karangwaru bisa bersolek, sampah tak lagi menghiasi sungai, lingkungan tampak asri dan tertata. Warga pun kini menjadikan Kali Buntung sebagai halaman depan rumah mereka. Sebanyak 493 kepala keluarga pun telah merasakan manfaatnya. Impian yang menjadi kenyataan, dulunya tidak terbayang kalau daerah ini akan seperti ini. Kemauan warga bangkit dari tempat kumuh menjadi tempat yang bersih, itu kemauan dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesehatannya. Sebelum dibangun, ini saya udah berapa puluh tahun itu udah bersih-bersih terus. Sekarang dibangun, saya tambah seneng sekali. Dan itu saya dasari dengan keikhlasan. Terus anak-anak itu pada main di sini, saya seneng sekali gitu. Sebelumnya itu nggak ada orang main di sini, dan
banyak pengunjung dari mana, itu saya seneng, tambah rame gitu. Berbagai komunitas yang berpartisipasi dalam kegiatan Karangwaru pun kerap mengadakan event yang memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada di bantaran Sungai Buntung. Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo juga ditata. Kini menjadi hijau dan tertata berkat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Hasil gotong royong antara masyarakat dan pemerintah ini mampu mengubah daerah permukiman kumuh yang dulunya memprihatinkan. Kondisi area sebelah ini sebelumnya kan untuk dimanfaatkan oleh warga untuk beternak kandang babi lah, babi. Kawasan ini menjadi kumuh. Dan setiap orang atau warga yang lewat di sini melihat area ini selalu menutup hidungnya karena bau yang menyengat dari kotoran-kotoran babi maupun limbah-limbah yang lainnya. Adapun sejumlah pembangunan pada kawasan ini berupa pembenahan saluran air, membangun akses jalan dengan penggunaan paving block serta jalan lapis konblok, pengadaan pagar pengaman, dan perbaikan lainnya. Dan sekarang kawasan ini menjadi lokasi wisata bagi masyarakat. Tempat ini dikenal dengan Taman Palaredan Kali Gajah Wong. Berbagai fasilitas pun sudah tersedia di tempat ini. Ada gazebo, toilet umum yang bersih, serta rumah makan sederhana. Disediakan juga tempat bermain anak-anak. Setelah jadi begini ini kan ya menyenangkan, tiap sore kadang banyak anak-anak, sudah tuh orang tua juga ya datang ke sini bawa anak-anaknya sambil ya santai-santai, ya kadang sambil dulang anaknya makan, kadang gitu kan piknik-piknik. Ya kadang kalau anak sekolah kadang baru pulang berenang di sini, Mas. Daya tarik lain di tempat ini adalah saluran air yang disulap seperti kolam ikan. Pemerintah Kota Jogja secara periodik menyebar bibit ikan di tempat ini, spot favorit bagi anak-anak untuk bermain bersama ikan. Sejumlah pembenahan dan penataan ulang dilakukan. Sebelumnya, kawasan ini mempunyai stigma kumuh, kini menjadi tempat rekreasi yang digemari warga Yogyakarta. Hal ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. SIBIMA menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam SIBIMA Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah,
tidak berbayar dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian Pan-RB. Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Sibima Konstruksi. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Penataan sungai di berbagai daerah memang terus digencarkan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti di kawasan Situy, Banda Aceh. Daerah yang berada di tepi sungai Kroeng Daroy ini memiliki luas 38,26 hektar, yang terdiri dari 5 gampong atau kelurahan, yakni Gampong Nesujaya, Nesuj Aceh, Sukaramai, Kelurahan Setuy, dan Gampong Lamlanggang. Jadi sebelumnya ini termasuk daerah yang kumuh. Walaupun kumuh itu ada tingkatannya. Ini kumuh apa nih tadinya? Kumuh sedang. Kumuh sedang ya, kumuh sedang. Ada yang kumuh berat, ada yang kumuh sedang, ada yang kumuh ringan. Ini kumuh. Ini luasnya terdampaknya kurang lebih 30 hektar. Nah, 30 hektar ini bagian dari program Cipta Karya. Taman Kroeng Daroy, demikian nama yang disematkan pada pendestrian sepanjang 1.700 meter ini. Sebuah gapura berwarna tanah dipenuhi ukuran menyambut pengunjung di salah satu jalur masuk. Dua sisi pendestrian yang mengapit bantaran sungai itu dihubungkan oleh 3 jembatan berkonstruksi kayu yang dibangun di tengahnya. Dilengkapi taman yang dipercantik batu-batu khas taman urban, dari pintu gerbang hingga sepanjang jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki tersebut.
Demi kenyamanan pengunjung, sejumlah bangku taman disiapkan untuk tempat rehat. Pembangunan yang menelan dana sebesar 14 miliar rupiah dari dana APBN Kementerian PUPR ini membuat sejumlah pengunjung yang datang pangling akan perubahan yang terjadi pada kawasan ini. Alhamdulillah Pak, udah agak nyaman ini daripada kemarin itu kan kumuh, kami nggak bisa bermain kayak itu, sekarang kami udah bisa bermain di sini. Oh, di sini dulunya malah semrawut ya, terus banyak kumpulan sampah. Pokoknya kalau lewat itu nggak akan kita lihat lah sebelah sini ya. Tapi ketika ini udah dibangun, malah kayak tambah berkah gitu kan. Penataan sungai ini juga berdampak pada perekonomian Fajar, yakni pemilik warung kopi khas Aceh di ujung jalur pedestrian yang selalu ramai dikunjungi oleh warga. Selama ada proyek ini, alhamdulillah udah ramai, udah masyarakat untuk jalan-jalan pagi pun udah ramai sama keluarga. Alhamdulillah, saya pun jualan, rezekinya pun udah bertambah gitu kan. Masyarakat pun udah ramai datang ke warung saya untuk ngopi, sambilan lihat-lihat keindahan Kaum Darul. Saya lihat kesadaran masyarakat sekarang udah mulai menjaga sampah-sampahnya pun nggak dibuang lagi ke sungai kan. Harapan saya ke depan supaya masyarakat untuk kita jaga sama-sama kebersihan kota ini supaya dapat indah kita lihat, kita pandang. Selain Aceh, penataan sungai juga dilakukan di Provinsi Bali, tempatnya berada di kawasan Tukat Badung. Tukat Badung merupakan sebuah sungai yang berada di tengah kota Denpasar. Ditata sedemikian rupa agar masyarakat dapat lebih menikmati sungai yang bersih dan indah. Konsepnya terinspirasi seperti sungai di Seoul, Korea Selatan. Sungai ini menjadi pemisah antara Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Terdapat jembatan penghubung di sekitar sungai untuk menghubungkan kedua pasar tersebut. Untuk menambah nilai estetika, sungai sengaja dibuat berkelok-kelok. Aliran Tukat Badung digali sedalam 0,8 meter. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peluapan air. Dibangunnya pondasi yang kokoh diharapkan bisa mencegah dan menahan banjir bandang. Beberapa fasilitas juga disediakan di sini, berupa jogging track sepanjang 120 meter. Terdapat teras-teras berundak yang dapat digunakan pengunjung untuk duduk santai. Pepohonan di pinggir sungai pun dapat membuat teduh pengunjung pada siang hari. Di sini, pengunjung juga bisa memancing ikan. Malam hari, keindahan Tukat Badung semakin terlihat dengan hiasan lampu berwarna-warni. Dengan keindahan yang dimiliki, Tukat Badung menjadi salah satu spot berfoto yang menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Penataan Tukat Badung diharapkan dapat mengubah image masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai.